Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan peristiwa bus Transputra Fajar dengan saat ini total yang meninggal dunia adalah 11 orang, satu guru, satu pengendara motor, dan 9 pelajar yang terjadi di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat. Hari ini aku melihat ada keterangan dari Kombes Pol Wibowo, Dirlantas Polda Jawa Barat, yang secara resmi telah mengatakan bahwa sudah ada tersangka dari peristiwa ini. Tersangkanya sudah bisa kita duga adalah sang supir yang bernama Sadira. Jujur, kalau aku lihat dari alat-alat bukti ya, karena kan untuk menentukan satu orang tersangka itu dibutuhkan 2 alat bukti. Harusnya yang menjadi tersangka itu bukan cuma satu orang. Kenapa? Karena alat bukti dalam dunia hukum ada 5 dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang tersebut sebagai tersangka. Ada keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Oke, kalau buat Sadira memang sudah nggak bisa dipungkiri, menurut aku sudah ada 2 alat bukti yang menunjukkan bahwa dia menjadi tersangka. Karena ada kelalaian, karena ada bagian-bagian, terutama ada keterangan juga dari sang mekanik yang juga sudah mulai bersuara di sini. Tetapi kalau kita lihat dari temuan KNKT pun sendiri bahwa bus tersebut tidak sesuai spesifikasinya, itu yang punya bus bagaimana? Karena kan logikanya gini, supir itu apakah dia pemilik busnya? Logikanya gini teman-teman, dari keterangannya ketua dari KNKT kan bilang bahwa spesifikasinya Pak Surjanto bilang itu nggak sesuai sama busnya karena efeknya akan berhubungan dengan berbagai macam sistem. Misalnya adalah kenapa dalam kejadian ini itu banyak sekali korban jiwanya karena pada saat terjadinya hal seperti itu dan jatuh, itu justru malah rangka-rangka yang ada di bus tersebut tidak melindungi orang-orang yang berada di dalam karena sudah dilakukan perombakan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu adalah yang pertama. Aku yakin mobil itu kayaknya bukan miliknya supirnya. Yang kedua adalah bus tersebut tidak memiliki izin dan status uji berkalanya telah kadaluarsa. Bagi aku pribadi sangat unik dan juga konyol kalau yang dijadikan bantalannya hanyalah supirnya saja. Itu bagian tersebut ya teman-teman. Terus juga kalau kita telisik lebih dalam, apakah ini juga ada hubungannya mungkin dengan oknum-oknum dari pihak sekolahnya, tepatnya dari SMK Lingga Kencana? Mungkinkah mereka ini memang sengaja gitu kan ya melakukan hal-hal agar efisiensi budget, padahal dari seorang tua siswa mengeluh sebenarnya sebagian bahwa ini mahal jalan-jalannya. Aneh kan ya, dari siswanya mengeluh mahal tetapi dicari budget yang mungkin pas-pasan. Apakah ada mengarah ke sana juga? Itu bisa menjadi salah satu hal yang merujuk kepada tersangka baru. Jadi menurut aku kasus ini kalau hanya dibiarkan begitu aja seperti pada umumnya, supir doang yang menjadi tersangka, nggak akan ada efek jera untuk kejadian seperti ini. Kalau kita lihat keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, dikatakan bahwa oli dalam keadaan keruh yang menandakan sudah lama tidak diganti. Oke, bus tersebut pemiliknya aku yakin bukan supirnya. Kedua adalah campuran oli dan air ada di kompresor. Harusnya cuma isinya angin saja. Jarak kanvas rem tidak sesuai standar. Ini adalah hal-hal yang menurut aku kalau dalam dunia hukum kategorinya sebagai keterangan ahli dan juga bisa menjadi petunjuk. Karena kan petunjuk itu gabungan di antara 2 alat bukti ya. Terus juga terjadi kebocoran di dalam ruang-ruang sistemnya karena ada oli-oli yang aus dan rusak dan tekanan udara akhirnya anginnya berkurang untuk rem tersebut. Jadi menurut aku teman-teman, kalau hanya Sadira supirnya dijadikan tersangka, menurut aku sangat konyol sih. Ya memang mungkin ada kelalaiannya. Kenapa aku bilang ada kelalaiannya? Dari awal kalau aku ngebahas video ini kan di episode sebelumnya, video sebelumnya, dugaanku sangat kuat bahwa sebenarnya mekanik itu tidak menyampaikan 100% apa yang disampaikan oleh sang supir pada saat diwawancara di sejumlah media massa. Dan ternyata memang ada betulnya. Yadi, salah satu mekaniknya, ketua mekaniknya mengatakan bahwa saya itu nggak bilang apa-apa ke sopir katanya. Saya waktu itu memperbaiki remnya di tanggupan perahu karena dia minta supirnya tolong di setel remnya. Udah begitu aja. Jadi untuk mendiagnosa mobil tersebut kenapa, itu bukan dari mekaniknya tetapi dari sang supirnya. Karena sang supir merasa remnya bermasalah, ada sesuatu hal yang nggak nyaman, anginnya katanya kurang,
Dia sudah mendiagnosa sendiri, lantas mekanik itu hanya menjalankan perintahnya, ya sudah tolong di setel aja remnya. Setelah selesai, ya udah balik lagi. Artinya judgement-nya itu adalah keputusan dari sang supir. Padahal sang supir kan di awal statementnya bilang bahwa saya itu sudah manggil mekanik untuk memperbaiki. Kata mekaniknya udah baik-baik aja kok semuanya. Tapi kan ternyata yang namanya sistem sebuah kendaraan kan itu ada berhubungan dengan satu sama lainnya. Yang ini juga nggak mungkin kalau cuman pengaruh di bawah supir doang. Supir kan hanya nyupir dan juga tidak punya kapabilitas atau kemampuan untuk melakukan banyak hal kebijakan-kebijakan tersebut. Terus juga kalau aku lihat dari keterangan misalnya Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya, banyak masyarakat yang sedikit kecewa kayaknya, atau malah banyak kecewa karena dengan adanya surat edaran ya yang dikeluarkan untuk Jawa Barat, menurut aku ini sih kayaknya kurang tegas banget ya surat edarannya, karena ada statement dikatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Jabar itu memberikan pengaturan, ya ini adalah pembatasan belajar di ruang kelas, katanya harus satu provinsi aja. Untuk bagian pertama aja, untuk kasus SMK Lingga Kencana ini bisa aman, karena Depok itu kan masih Jawa Barat ya, Subang di Ciater itu juga termasuk Jawa Barat. Menurut aku tidak menyelesaikan masalah. Aku tahu ya, apakah ini ada salah satu indikasi, ada proses ataupun juga oknum-oknum yang bakal banyak terlibat mengenai ya dugaannya adalah study tour. Kata sebagian netizen yang bilang bahwa study tour atau perpisahan keluar dari luar sekolah atau jalan-jalan itu adalah dugaannya dijadikan ajang untuk cari uang oleh oknum-oknum dari pihak sekolah. Karena ada banyak yang bilang juga, Mas Anjas tahu nggak sih kalau kita itu anak-anak kami katanya nggak ikutan study tour, mereka juga harus terus bayar. Ternyata ini linear dengan keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ada salah satu hal bahwa ada himbauannya juga untuk subsidi silang bagi yang tidak mampu. Nah, apakah subsidi silang ini adalah mereka semua yang berangkat? Ada yang mahal, ada yang murah bayarnya, atau semuanya disamaratakan. Kamu mau ikut, mau nggak ikut study tour, pokoknya harus bayar. Apakah mengarah seperti itu? Karena kan juga kita pengen tahu juklaknya, rundownnya seperti apa untuk kriteria tersebut. Nah, di bagian yang berikutnya juga dikatakan dari Kepala Dinas ini bahwa menghimbau bahwa pengelolaan study tour dilakukan oleh komite sekolah, bukan pihak sekolah. Analisis dari Dinas Pendidikan ini kok menurut aku agak kurang masuk akal ya. Kan masalahnya apa sih? Masalahnya itu adalah study tour dengan keamanan yang kurang memadai. Kok malah menurut aku siapapun yang mengurus, mau komite sekolah atau sekolahnya, bahkan untuk kejadian ini pun dari SMK Lingga Kencana, aku masih ingat ya keterangan dari salah satu pengurus yayasan yang mengatakan bahwa Dian Nur Farida bilang bahwa kami itu menyerahkan ini ke Tour and Travel. Aku juga yakin nanti kalau yang mengurus itu adalah komite dari orang tua siswa, juga pasti mereka akan menyerahkan ke Tour and Travel. Masalahnya bukan itu, kan ada dua pokok masalah sebenarnya dalam study tour ini. Pertama adalah masalah biaya. Tidak semua siswa atau orang tua itu memiliki ekonomi yang sama. Yang kedua adalah mengenai masalah keamanan dan juga keselamatan. Memang betul kita harus mengakui dalam study tour tersebut adalah salah satu momen yang bisa ngebuat siswa-siswi itu mendapatkan kebahagiaan, pengalaman yang seru. Tetapi kan dengan pengalaman seru dan kebahagiaan tersebut, tetapi dengan resiko yang sebesar ini, menurut aku tidak worth it. Bahkan juga pada saat mereka melakukan perpisahan di sekolah atau mungkin hanya camping lah di sekolah atau dengan cara alternatif yang lain, aku rasa bukan tentang tempatnya ya untuk menjadi memorable bagi mereka, tetapi adalah dengan siapa orang yang dihabiskan waktunya. Karena menurut aku nggak worth it dengan itu semua. Nah, kenapa aku bilang masalah utamanya salah satunya adalah mengenai biaya. Salah satu dari orang tua korban, misalnya adalah ibunda dari korban Dimas yang meninggal dunia, namanya Marsani. Dia menceritakan bahwa pada saat beberapa hari sebelum putranya itu berangkat mengikuti study tour perpisahan, dia ini diketahui menjadi kuli untuk kayak mengangkut pasir. Untuk apa? Karena untuk mencari tambahan buat
jalan-jalannya, buat beli snacknya, buat beli makanannya. Dia ngomong beberapa kali bahwa saya itu dengan teman-teman saya ngangkut pasir beberapa hari. Bahkan Marsani pun mengaku pada saat dia beserta teman-temannya juga yang ikut study tour ini, semuanya itu jadi kuli pasir, angkut pasir demi dapat uang jajan. Dikatakan bahwa saya pun juga dikasih uang, katanya 20.000 sama anak saya buat beli ngopi. Sebegitu berbaktinya ya sama orang tua, dengan uang yang seala kadarnya pun masih bisa berbagi kepada ibundanya. Bahkan juga Marsani bilang, putra saya itu waktu lagi foto-foto kelulusan pakai jaket, dibilangnya, "Nak, kamu ganteng banget ya, gagah banget." Terus si Dimas, korban yang meninggal dunia, bilang ke ibunya bahwa adik mau kerja abis lulus Umi gitu, nggak mau kuliah atau nggak mau melanjutkan pendidikan karena dia sadar ya keluarganya berasal dari keluarga yang sangat pas-pasan sekali. Kalau sudah kejadian seperti ini, apakah cuma bisa kita menyalahkan ini sudah takdir, ini sudah musibah? Konyol ya, musibah itu adalah kalau sudah dipersiapkan semuanya dengan baik, mengikuti SOP yang benar, tapi tetap terjadi seperti ini, itu baru namanya takdir. Tetapi kalau banyak pelanggaran yang dilanggar di sini, kayak misalnya ya diketahui udah status uji berkala, busnya udah kadaluarsa, terus juga temuan terbaru olinya aja udah lama nggak diganti, spesifikasinya juga bermasalah. Menurut aku itu bukan 100% musibah, walaupun tetap ada bagian, ya kita percayakan ya kalau orang meninggal dunia itu kan pasti sudah ada kehendak juga dari Tuhan. Tetapi kan caranya, ya menurut aku nggak fair kalau cuma dibilangin ini adalah sekedar musibah doang. Terus, ada salah satu keterangan dari korban yang selamat yang bernama Ega ya, bahwa di hari kejadian tersebut, itu adalah sebenarnya kami itu baru jalan sekitar 5 menit. Itu kan kalau aku cek kejadiannya di hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 18.45 WIB. Kalau baru 5 menit berjalan, artinya mereka baru aja selesai mungkin sholat maghrib, makan malam, karena mereka pada saat itu kan tujuannya mau beli oleh-oleh, kemudian mereka mau pulang ke Depok saat itu. Jadi please teman-teman, aku nggak yakin kalau ini nggak terus viral, nggak akan ada keadilan untuk para korban. Karena kalau yang jadikan tersangka hanya supirnya, bagi aku sih nggak fair ya. Harusnya ya siapalah yang aku jelaskan tadi yang punya kendali untuk bisa memperbaiki semua ini. Apakah dari pihak sekolah akan ada tersangka berikutnya, ataukah dari pemilik busnya juga akan menjadi tersangka? Karena keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Barat itu mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya jika ada 2 alat bukti yang mengarah bahwa dia adalah yang bersalah juga. Itu yang bisa aku update mengenai peristiwa ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.